Tafsir Surah Al-Alaq 1-5, Surah ke-96, Surat Makkiyah, terdiri dari 19 ayat. Surah Al-Quran yang pertama turun dan turun di Gua Hira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, Allah, alladzi khalaqa, yang menciptakan, khalaqa al-insana, yang dia Allah menciptakan manusia, min alaq, dari segumpal darah. Iqra, dan bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu lah, al-akram, yang maha pemurah. Alladzi, dialah Allah, allama, yang mengajarkan, bil qalam, dengan perantaraan kalam. Allamal insana, dia Allah yang mengajarkan kepada manusia, malam alam, apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Sesungguhnya Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah ayat mulia ini, merupakan rahmat pertama yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan nikmat pertama yang dicurahkan Allah kepada mereka, merupakan peringatan tentang awal penciptaan manusia dari segumpal darah. Dan sesungguhnya di antara kemurahan Allah Ta'ala adalah mengajarkan kepada umat manusia sesuatu yang tadinya belum diketahui. Allah mengangkat dan memuliakan manusia dengan ilmu. Inilah jabatan yang hanya diberikan Allah kepada Bapak manusia, Nabi Adam, yang membedakannya dari malaikat. Dan ilmu terkadang ada di dalam benak, kadang ada dalam lidah, kadang ada dalam tulisan, bersifat formalistik, memastikan ilmu berada di dalam tulisan, namun tidak sebaliknya. Allah berfirman, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Man amala bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahuinya, warasallahu ilma, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu, malam yakun ya'lam, sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Adapun hadis mengenai permulaan wahyu turun adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Aisyah berkata, wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah mimpi yang benar. Tidaklah Nabi Muhammad SAW bermimpi, melainkan datang seperti falak subuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjadi gemar menyendiri, kemudian datang ke Gua Hira, beribadah di sana beberapa malam dengan membawa bekal yang cukup. Kemudian kembali pada istrinya Khadijah, membawa bekal yang baru. Sehingga Nabi Muhammad SAW dikagetkan oleh datangnya wahyu. Padahal ketika itu Nabi Muhammad SAW masih berada dalam Gua Hira. Malaikat datang dengan tiba-tiba lalu berkata, bacalah. Rasulullah Muhammad SAW menjawab, aku bukanlah seorang yang pandai membaca. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, lalu malaikat mengambilku kemudian memelukku hingga aku pun merasa kepayahan. Setelah itu ia melepaskanku lalu mengatakan, bacalah. Aku menjawab lagi, aku tidak pandai membaca. Lalu untuk yang kedua kali ia memelukku kembali sehingga aku pun merasa payah.
Setelah itu malaikat melepaskanku mengatakan, bacalah. Aku pun berkata lagi, aku tidak dapat membaca. Untuk ketiga kalinya malaikat memelukku sehingga aku pun merasa payah, sehingga setelah itu ia melepaskan aku dan membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW pulang, sekujur tubuh gemetar. Tiba di rumah, istrinya Khadijah berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka pun beliau diselimuti sehingga rasa takut pun hilang. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Dan kemudian diceritakanlah peristiwa itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku sangat takut sesuatu akan menimpaku. Khadijah mengatakan, sekali-kali tidak bergembiralah. Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya Anda orang yang paling gemar menyambung tali persaudaraan. Berkata dengan jujur, menanggung segala macam kesulitan orang lain, menghormati tamu dan membantu tegaknya kebenaran. Maka Khadijah pun pergi bersama Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin Naufal bin Asad. Ia adalah putra dari paman Khadijah, saudara ayahnya, seorang penganut Nasrani di zaman jahiliyah, yang Waraqah bin Naufal bin Asad ini menulis kitab berbahasa Arab dan menulis Injil dengan bahasa Ibrani sebanyak yang Allah kehendaki. Ia seorang yang sudah tua sekali, matanya telah buta. Khadijah berkata, wahai anak pamanku, dengarkanlah kisah yang diutarakan oleh putra saudaramu. Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang telah engkau alami? Maka Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepadanya apa yang telah ia alami. Maka Waraqah berkata, ia adalah Namus Jibril yang pernah menjumpai Musa. Andaikan aku masih muda, andaikan aku masih hidup sampai engkau diusir oleh wargamu. Rasulullah Muhammad SAW pun bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, benar, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa sesuatu yang sama dengan apa yang engkau bawa, kecuali akan dizalimi. Bila aku masih hidup di masamu, tentu aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Tidak berapa lama Waraqah pun meninggal dan wahyu berhenti turun. Rasulullah SAW pun bersedih. Menurut berita yang sampai kepada kami, kesedihan beliau itu ditandai dengan kepergian beliau di pagi hari untuk naik ke puncak gunung. Setelah sampai di puncak dengan maksud menjatuhkan diri, Jibril pun datang dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ini benar-benar utusan Allah. Rasulullah Muhammad SAW pun kembali tenang dan pulang. Apabila wahyu telah terlalu lama tidak turun, Nabi Muhammad SAW pun akan melakukan hal sama. Pergi di pagi hari untuk melakukan hal serupa. Ketika sampai di puncak gunung, Jibril segera datang dan mengatakan hal yang sama kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Az-Zuhri, dari kitab Tafsir Ibnu Katsir.